Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik, perkenalkan, nama saya Rita Susila Wardani. Hari ini belajarnya bersama dengan saya ya, Kak Rita. Adik-adik boleh memanggil saya Kak Rita. Nah, sekarang kita lanjut saja ya pembelajarannya. Mari disiapkan bukunya ya. Tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran pertama. Monggo adik-adik disiapkan buku tulisnya dan silakan adik-adik untuk mencatat apa yang perlu dicatat. Sekarang kita lanjut. Nah, ini ada gambar ekosistem. Gambarnya ini ada binatang gajah, jerapah, singa, badak, harimau, kijang, sungai, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita baca ya komponen ekosistemnya. Nah, komponen ekosistem itu bagian hidup dan tak hidup. Bagian hidup ini adalah komponen biotik dan tidak hidup merupakan komponen abiotik. Pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Jadi, jika ada sebuah interaksi antara benda abiotik dan biotik, berarti mereka disebut dengan ekosistem karena ada sebuah interaksi. Ekosistem itu tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Itu adalah gambaran sederhana mengenai ekosistem, yaitu pengertian dari ekosistem itu sendiri ya adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang akan disajikan. Jadi nanti adik-adik akan menyebutkan dari pokok pikiran paragraf pertama sampai paragraf terakhir. Nanti kita belajar bersama-sama ya. Kemudian yang kedua yaitu membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Yang ketiga menjabarkan tentang jenis makanan hewan. Mari kita lanjut pada slide selanjutnya ya adik-adik. Nah, ini adalah biodata saya. Perkenalkan, nama saya Rita Susila Wardani. Saya ini mahasiswa PLB Universitas Negeri Surabaya yang ada praktek mengajar di kelas 5A pada hari ini, tanggal 2 November. Sekarang kita lanjut ya. Nah, yang pertama mari belajar teks non-fiksi bersama-sama ya. Jangan lupa untuk mencermati dan menemukan pokok pikiran dalam teks non-fiksi. Mari kita lanjut. Nah, ini ada diskusi sederhana antara Udin, Lani, dan Edo tentang ekosistem. Ada gambar ekosistemnya ini, ada gajah, ada jerapah, dan sebagainya. Mari kita membaca bersama-sama ya. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Wah, Udin mendapatkan sebuah hadiah baru nih, yaitu buku pengetahuan bergambar. Sekarang mari kita lihat ya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian, ucap Udin. Lani menyahuti. Apakah itu Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Wah, itu sangat tertarik dengan isi dari buku milik Udin. Udin pun menjawab, buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Nah, jenis ekosistem. Tadi kita membahas apa teman-teman? Ekosistem ya. Sangat sesuai ya dengan bukunya si Udin. Mari kita lanjutkan percakapannya. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan
khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Nah, menurut pendapatnya Udin, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Wah, mari kita membaca bersama-sama ya bukunya. Kita lanjut pada slide selanjutnya. Nah, ini dia adalah teks non-fiksi tentang ekosistem. Ekosistem, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, berarti kita selama ini hidup bersama dengan lingkungan, bersama-sama ya, antara komponen abiotik dan biotik. Kemudian kita lanjut. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, yaitu abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup lainnya itu seperti apa? Seperti manusia, dan sebagainya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Berarti lingkungan terjadi sebuah interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, bagian-bagian lingkungan itu terdiri dari apa saja? Bagian-bagian lingkungan yang hidup terdiri dari makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik terdiri dari cahaya matahari, udara, air, angin, tanah, dan sebagainya. Mari kita lanjut pada paragraf kedua ya. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah. Dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, adik-adik, selain itu cahaya matahari juga kita gunakan untuk apa? Untuk mencuci, mengeringkan pakaian. Air digunakan untuk menyirami tanaman. Semuanya saling berinteraksi dan saling adanya hubungan dalam sebuah lingkungan. Nah, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu apa, adik-adik? Nah, individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi luwu. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Nah, contoh komunitas itu adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, setelah kita membaca teks non-fiksi tentang ekosistem, mari kita temukan pokok pikiran dari bacaan tersebut. Nah, saya berikan contoh pokok pikiran paragraf pertama ya. Paragraf pertama tadi isinya adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Nah, contoh pokok pikiran paragraf pertama adalah gambaran tentang lingkungan. Informasi pentingnya adalah susunan lingkungan yang terdiri dari bagian hidup dan tak hidup. Nah, itu dia paragraf pertamanya adalah pokok pikirannya utama adalah tentang lingkungan. Informasi pentingnya itu, lingkungan itu terdiri dari bagian hidup dan tak hidup.
Begitu ya. Nah, sekarang silakan adik-adik menentukan sendiri pokok pikiran dari paragraf 2-4 ya. Sebisanya adik-adik saja. Sekarang setelah kita belajar untuk menemukan pokok pikiran, kita lanjut pada halaman selanjutnya ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa ya, nanti dikerjakan di buku tulisnya adik-adik. Seperti gambar pada tabel ini ada paragraf 1, pikiran utamanya apa, dan informasi pentingnya juga apa. Seperti ini ya, karena paragraf pertama sudah saya berikan contoh, maka adik-adik mengerjakan paragraf kedua sampai keempat. Oke. Nah, ini ada Udin sedang bertanya kepada ibu gurunya nih. Mari kita baca. Udin senang dapat berbagi pengetahuan bersama dengan teman-temannya. Ia pun memulai melihat lingkungan di sekelilingnya. Ada banyak hal di dalam buku di bacaannya, ada di sekitarnya, benda hidup dan benda tak hidup, manusia, hewan, serta tumbuhan. Semuanya saling berinteraksi di dalam ekosistem. Ia pun ingin tahu lebih dalam tentang dunia hewan. Bagaimana hewan-hewan di sekitar ekosistem mendapatkan makanan? Nah, itu pertanyaannya si Udin. Bagaimana hewan-hewan di sekitar ekosistem mendapatkan makanan? Nah, akhirnya ibu guru menjawabnya. Ibu guru menjawab seperti ini ya. Seperti halnya manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Akan tetapi, hewan mempunyai jenis makanan tertentu, baik berupa tumbuhan maupun berupa hewan lainnya. Nah, bacalah dengan seksama bacaan berikut ini untuk mengetahui lebih banyak tentang jenis makanan hewan. Nah, kita disuruh membaca lagi nih sama Bu Guru. Mau tahu nggak sih bagaimana hewan-hewan di sekitar ekosistem mendapatkan makanannya? Nah, mari kita lihat jenis makanan hewan ya. Seperti apa itu jenis makanan hewan? Nah, ini dia jenis makanan hewan. Wah, mari kita baca ya bersama-sama dengan Udin. Nah, jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Berarti kalau makanan berupa tumbuhan memakan apa saja adik-adik? Memakan tumbuhan yang ada di sekitar, seperti rumput, kangkung, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ya. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Nah, jadi kalau hewan pemakan tumbuhan, tidak semua tumbuhan dimakan. Berarti mereka memilih untuk apa yang harus dia makan. Dia bisa memilih batangnya, daunnya, atau bijinya, atau hanya buah-buahan saja. Kita lanjut pada paragraf kedua ya. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Ya, apakah adik pernah melihat ulat di daun atau di buah? Yaitu mereka adalah termasuk hewan pemakan tumbuhan. Terkadang ketika kita mengupas buah yang busuk terdapat ulat ya, seperti kecil-kecil gitu ya, sangat menggelikan. Nah, itu termasuk memakan tumbuhan. Begitu. Mari kita lanjut. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah. Nah, ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Nah, itulah teman-teman, kalau belatung itu dinamakan oleh petani itu sebagai hama karena mereka memakan bagian dalam tumbuhan. Terkadang itu memberikan sebuah kerugian bagi petani. Seperti juga burung pipit. Nah,
burung pipit itu sangat suka sekali makan biji padi. Nah, karena itu petani juga merasa resah adanya burung pipit sebagai hama dari padi. Seringkali padinya tidak ada berasnya itu loh. Nah, itu karena dimakan sama burung pipit. Sekarang kita lanjut ya. Beberapa hewan makan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cecak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, setelah kita membaca jenis makanan hewan, mari mencatat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks bacaan ya. Jadi adik-adik membuat sebuah pertanyaan sederhana yang isi jawabannya ada di teks jenis makanan hewan. Contohnya adalah jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi berapa? Ini ada paragraf pertama, jawabannya adalah jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan. Nah, adik-adik tuliskan pertanyaanmu di tempat yang tersedia seperti berikut ini. Seperti pada contoh gambar di PowerPoint ini ya. Tulislah pertanyaan sebisa mungkin adik-adik, sepemahaman adik-adik. Nah, setelah kita belajar untuk membuat pertanyaan dan mengetahui jenis makanan hewan dan penggolongan makanan-makanannya, mari kita lanjut pada bab selanjutnya ya. Nah, pada bab ini adik-adik dihimbau untuk mengamati hewan yang ada di sekitar. Mari mengamatinya seperti apa? Nah, adik-adik dihimbau untuk bekerja sama dengan orang tua, adik, kakak, atau teman-teman untuk melakukan kegiatan berikut ini. Alat-alat dan bahan yang diperlakukan untuk mengamati yaitu gunting, spidol, kertas karton, koran, surat kabar bekas, penggaris, serta lem kertas. Kalau tidak ada surat kabar bekas, boleh majalah-majalah ya, majalah-majalah yang tidak dapat digunakan lagi. Nah, langkah-langkahnya yaitu carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Nah, yang kedua, dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel pada kertas karton seperti contoh berikut ini. Nah, contohnya ada di bawah ini ya. Nah, ini ada tabel gambar dan nama hewan, nama atau jenis makanan, dan golongan makanan atau tumbuhan atau hewan ya. Contohnya itu gambar dan nama hewan, misalkan ini ada hewan singa. Nama atau jenis makanan. Jenis makanannya singa itu dia suka makan apa adik-adik? Dia sangat suka makan daging. Nah, golongan makanannya itu hewan, yaitu hewan kecil. Singa suka memangsa hewan yang lebih kecil daripada berat tubuhnya. Nah, itulah kenapa singa termasuk dari golongan makanan hewan kecil. Nah, tugasnya adik-adik, lalu tuliskan kesimpulanmu tentang hewan dan jenis makanannya pada kotak di bawah ini. Nah, adik-adik setelah membuat tabel gambar dan nama hewan, dan adik-adik mulai mencari gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar, majalah, atau lain sebagainya, nanti ditempelkan, kemudian diidentifikasi ya, nama atau jenis makanannya, misalkan ayam. Bukan ayam deh, misalkan tikus. Nah, tikus tadi suka makan apa? Dia sangat suka makan padi. Kemudian golongan makanannya tikus itu apa? Tumbuhan. Nah, begitu. Setelah adik mencari 5 aja ya, 5 gambar hewan saja, nggak usah banyak-banyak. Nanti diidentifikasi, kemudian setelah diidentifikasi dalam sebuah tabel, baru adik membuat kesimpulan. Nah, contoh kesimpulan dari saya itu bagaimana? Nah, ini contohnya. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa singa adalah hewan pemakan hewan kecil karena singa memakan daging. Nah, begitu ya adik-adik. Sekarang kita lanjut pada bab selanjutnya ya. Nah, ayo renungkan pengetahuan apakah yang telah kamu pelajari hari ini. Nah,
kita tadi sudah belajar apa saja? Kita tadi sangat belajar tentang ekosistem, interaksi yang terjadi dalam sebuah ekosistem, jenis-jenis makanan hewan, membuat ide pokok, membuat kesimpulan dan tabel. Nah, sekarang kita menghayati lagi ya. Tadi membaca tentang apa saja dan tadi kita belajar tentang apa saja. Nah, ini dia yang pertama, yaitu menemukan ide pokok dalam suatu teks non-fiksi. Kita tadi sudah membaca teks non-fiksi mengenai ekosistem. Dan adik-adik mendapatkan tugas sederhana untuk menemukan ide pokok dari setiap paragraf di teks ekosistem tadi. Jangan lupa ya. Nah, adik-adik boleh melihat contohnya lagi yang ada di PowerPoint yang telah saya sediakan dan saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua tadi belajar tentang jenis-jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan tadi ada berapa? Ada 2, yaitu makanan hewan suka memakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan kecil lainnya. Hewan pemakan tumbuhan itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti sapi, kambing, tikus, burung pipit, burung merpati, dan sebagainya. Nah, hewan yang memakan hewan kecil itu contohnya apa? Nah, hewan yang memakan hewan yang lebih kecil yaitu contohnya adalah singa, harimau, ular, burung elang, dan sebagainya. Dan yang ketiga, membuat pertanyaan pada teks jenis makanan hewan. Nah, setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis makanan dari hewan tadi, kita tadi membuat pertanyaan sederhana yang isi jawabannya yaitu terdapat di teks jenis makanan hewan. Contohnya tadi apa? Contohnya itu jenis makanan hewan tadi dikelompokkan menjadi berapa? Nah, gitu. Dan adik-adik boleh membuat pertanyaan sederhana mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan jangan lupa ya, menggunakan tanda koma untuk mengetahui bahwa itu termasuk adalah teks pertanyaan. Selanjutnya yang keempat, membuat kesimpulan tentang hewan dan jenis makanan. Nah, pada tadi adik belajar mengenai cara membuat kesimpulan sederhana dari tugas tabel yang tadi saya jelaskan. Boleh membuat sebuah kesimpulan yang sederhana mungkin, nggak perlu ribet-ribet, yang sebisanya adik-adik. Nah, terima kasih adik-adik sudah belajar dengan Kak Rita. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari bagi adik-adik ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.